Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Tadi sudah didengarkan 3 pidato yang sangat baik, dan saya diceritakan oleh Pak Hasto. Saya kira tidak perlu lagi disebutkan para hadirin yang hadir sekarang ini, dan sebelumnya tentunya Ibu akan mengucapkan selamat hari Natal. Semoga kita selalu mendapat kebahagiaan dan juga selamat tahun baru. Jadi waktu Pak Oli mengabari pada saya, sebetulnya saya agak terkejut karena itu hari ini tidak masuk ke dalam jadwal saya. Tapi mereka semua membujuk saya, Ibu datang dong. Oh ya tentu. Karena bukan apa, waktu Ibu bertemu dengan Paus Fransiskus, lihat apa tidak? Tidak. Oh, berarti yang melihat sedikit ya. Coba, mengapa saya bertanya soal itu? Karena tidak terbayangkan oleh saya sendiri bahwa saya bisa bertemu dengan seorang yang sangat terhormat di dunia ini. Padahal semuanya tentunya tahu saya beragama Islam. Jadi sebuah peristiwa menurut saya yang luar biasa, karena sebenarnya saya merupakan salah satu juri yang dipilih oleh beliau dan imam besar dari Masjid Al-Azhar, Profesor Al-Sayed, yang ingin memberikan sebuah penghargaan dari begitu banyak orang di dunia ini yang ternyata masih sangat baik dan selalu memperjuangkan nasib wong cilik. Saya satu-satunya yang beragama Islam dan dipilih oleh imam besar Masjid Al-Azhar. Tadi saya bilang Profesor Al-Sayed, saya sendiri tadinya heran mengapa, karena mereka berdua ternyata menyimak banyak orang di seluruh dunia ini yang tidak mudah untuk menjadi juri bagi Foundation Zayed Award. Dinominasikan sehingga waktu saya dikatakan menjadi salah satu juri, saya tentunya bertanya, kenapa saya satu-satunya orang Muslim perempuan lagi. Mereka mengatakan karena saya melihat bahwa di dalam ucapan-ucapan saya selalu menyatakan kebenaran bagi kehidupan manusia. Tadi saya mendengar Pak Pendeta Gilbert mengatakan seperti tadi juga Pak Hasto, bahwa yang dikatakan pada pidato 51 PDI Perjuangan, saya memang memasukkan sebuah kalimat yang bahasa Sanskrit, yaitu Satyam Eva Jayate. Karena apa? Karena artinya adalah kemenangan, kebenaran
pasti menang. Itu bukannya omongan saya, itu adalah ketika abad ke-13, saya ini suka baca sejarah. Raden Wijaya ketika zaman mau mendirikan sampai berdirinya Majapahit, itu sepertinya dibuat sengsara, dan ada seorang empu yang mengatakan, jangan takut, jangan lemah, beranilah, jujurlah, kemenangan selalu ada. Kata-kata kebenaran itu selalu ada dan pasti menang. Saya membaca itu berulang kali, terus menerus, senang sekali saya. Rupanya orang-orang dulu itu lebih bijak daripada sekarang, tetapi itu membawa, kalau tadi Mbak Puan mengatakan garam dan terang, saya nanti harus menerangkan dari Paus dan Profesor Al-Sayed menanyakan apa artinya terang bagi kamu. Nah itu nanti saya sudah bikin, nanti kalau pengumuman award itu insya Allah nanti Februari. Jadi kalau saya pasti diinikan, tolong dilihat. Nah saudara-saudara sekalian, anak-anak saya yang saya cintai, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, pengalaman hidup saya ini luar biasa. Dibesarkan di istana oleh seorang tokoh pendiri bangsa ini, proklamator bangsa, yang kita panggil dengan akrab namanya Bung Karno. Banyak orang, terutama anak muda, sering tidak mengetahui siapa Bung Karno. Jadi sebenarnya, mengapa tadi saya katakan dulu kok lebih banyak orang bijak daripada sekarang? Karena sebenarnya kata-kata bijak itu harus selalu dilantunkan. Seperti tadi nyanyi-nyanyian itu saya bisa menikmati karena isinya itu semua adalah lantunan dari kebenaran, keadilan, kata-kata yang jujur, dan itu semua diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, yang tadi diterangkan oleh Pak Oli, bahwa sebagai manusia kita akan selalu mendapat cobaan dalam segala agama apapun. Kata-kata tersebut pasti ada, di Islam pun ada, bahwa kita akan selalu dicoba untuk menjadi orang baik atau orang yang tidak baik. Saya tadi berpikir, saya mau jadi pengkhotbah kah? Atau saya bisa menyaingi Pak Gilbert nanti Pak Pendeta. Tetapi lalu saya ingat, oh iya ya, ini kan tahun politik. Terus saya pikir, kalau pemilu diramu sama masalah rohani, boleh apa tidak ya? Saya pikir begitu tadi dengarkan Mbak Puan. Lalu saya pikir, oh mesti untuk memberi sebuah jalan penerangan kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, bahwa pemilu ini adalah sebenarnya untuk Anda, bukan untuk siapa-siapa, di mana hak Andalah yang akan menentukan siapakah yang akan dijadikan pemimpin akan datang. Kalau saya bilang merdeka itu 3 kali dan menang itu 3 kali. Merdeka! 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 Menang! 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 Hak
kekuasaan, karena kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng ada yang di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat. Jadi apa? Ibu kalau sudah keluar begitu, makanya anak-anak ibu ini suka takut. Katanya ibu, aduh jangan galak-galak. Oh, saya akan galak karena saya tidak mau rakyat saya diganggu. Saya tidak mau, karena Indonesia ini pengorbanan rakyatnya sangat besar. Setelah merdeka, mengapa ada orang-orang yang karena beringin kekuasaan tetap langgeng, sehingga melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh siapa saja. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan apa coba? Apa ya, Bu? Kemerdekaan adalah hak semua bangsa, dan oleh karena sebab itu keadilan setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi apa artinya? Ya presidennya, ya menterinya, ya panglimanya, ya TNI-nya, ya Polri-nya, ya aparat negara, dia itu semua adalah rakyat Indonesia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kenapa ibu mesti ngomong 3 kali terus? Tahu kan? Saya bilang sama Pak Hasto, Pak Hasto bilang, ibu nanti turun nggak sih, mikir-mikir dulu ya, karena saya ini semangat masih tinggi tapi umurnya sudah semakin merendah. Masih muda, Bu. Dulu tahun kemarin umur saya 76. Jadi anak-anak Pak Hasto juga suka nakal. Kalau ada yang nanya, ibu umur Bu Mega berapa ya? 67. Padahal bukan. Saya sekarang 76. Ini mau jadi 77. Jadi tidak bisa dipalsukan. Jadi Pak Hasto nakalnya itu dipalsukan. Jadi saya mikir saya mesti turun apa enggak ya. Karena nanti kalau saya turun, saya yakin kok. Karena begini, dari pengalaman saya dulu, ketika saya baru jadi ketua umum PDI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, segini kecil, tapi kok bisa menang juga ya. Karena pada waktu itu rakyat itu die hard, punya semangat, tahu haknya, sehingga pada waktu itu ya saya menang. Sampai hari ini partai yang saya rubah namanya karena pada waktu itu, karena begitu mungkin sudah bingungnya pada rezim Orde Baru itu, kok Ibu Mega susah banget ya dikalahkan, jadi tidak boleh ikut pemilu. Waktu itu saya tanya pada Mendagri, loh partai ini sah loh, kenapa tidak boleh ikut pemilu? Ini ada hukum di Republik Indonesia ini, dan hukum itu dibuat oleh para pendiri bangsa kita, melahirkan Pancasila. Tadi Mbak Puan bilang gotong royong, bisa berdiri di atas kaki sendiri. Hal-hal seperti ini mengapa sekarang sepertinya mulai dilupakan?
saya bertemu ini kan saya dikawal-kawal ya, karena kan itu aturan, karena saya ini pernah wapres, dibilang wapres nomor 8, terus presiden nomor 5, jadi dari negara mesti dikawal. Jadi saya nanya, kamu ini kok jadi begini, maksudnya bisa jadi ada polisi, ada tentara, itu sekolahnya gimana? Ya kan masuk ke akademi kalau untuk perwira, kalau ada prajurit lain lagi. Terus saya ketawa kan, iya ya, artinya apa? Artinya kan orang tuamu pintar karena ingin anaknya maju, tapi kan berarti itu gratis ya, mesti tahu loh. Jadi saya bilang pada mereka, berarti kamu tuh anak rakyat tuh, dibesarkan oleh orang tuamu. Ingat, jangan sakiti hati rakyat. Jadi kalau nanti ada yang intimidasi, nggak usah takut, ngomong aja, Pak. Udahlah Pak, itu ya anak rakyat kok, dibesarkan oleh rakyat, diberi gaji oleh uangnya rakyat, yang dari pajak dan lain sebagainya. Jangan dong, masa yang seperti kita ini. Lalu saya sedih loh lihat waktu saya bilang tuh kasus di Boyolali, terus ada yang namanya kepala desa. Loh, saya tuh sampai mikir, ini pasti kan ada yang menyuruh kan? Lah kok ngomong betulnya masih takut-takut, bilang keren. Kenapa sih takut? Ibu kan ngalami dulu dipanggil polisi 3 kali karena belain anak-anak ibu loh. Panggil kejaksaan dari jam 8 sampai jam 8 malam, tapi nggak ada yang bisa ditemukan karena saya ikut aturan hukum republik ini. Jadi ya sudah. Jadi begitu juga kalian yang pintar. Kalau ada polisi mau apa gitu, Pak, sini aja deh dulu, sini minum kopi bareng-bareng Pak, saya yang neraktir Pak. Ada tentara juga. Aduh, kalau lihat saya tuh ngenesnya kan yang disuruh turun itu adalah prajurit Bintara. Nanti kalau suatu hari yang disalahkan mereka juga, tidak adil kan, tidak fair kan? Betul apa tidak? Iya betul. Kan saya bilang saya suka ngomong kebenaran saja. Lah saya kan udah sampai puncak politik saya, kurang apa lagi kalau udah jadi presiden. Ayo. Coba bayangkan, pada sedih lah. Sampai saya suka bilang, kamu jangan ya jenderal-jenderal hanya karena di sini ada pangkat. Tapi kalau biarnya ada pangkat, tidak ada yang mengatakan hormat, siap kan gitu, siap dan. Saya bilang, ya kalau enggak kan maaf ya, kan kayak orang nggak bener aja dong pakai bintang-bintang nggak jelas itu. Oh iya dong. Ini realita. Kalau mau marah, jangan marah sama saya. Itu kebenaran. Jangan dong. Terus dikorbankan anak-anak kamu. Coba bayangkan apa saya tidak sedih ketika yang kayak tidak merasa muda saja waktu yang di Boyolali. Lah namanya anak muda, bukannya saya setuju loh, tidak. Itu berarti melanggar aturan, tapi kan tidak begitu caranya. Yang apa tuh namanya sih, knalpotnya dibuka itu loh. Apa?
Brom ya. Ya namanya juga anak muda kan. Ya sudah, dan yang anehnya apa? Loh, saya ini tahu aturan loh. Saya Presiden Republik Indonesia kelima, saya pun pernah menjadi Panglima tertinggi. Jadi jangan lupa, saya tahu aturan Republik ini. Seperti apa yang namanya tentara, TNI, Polri, yang namanya aparat. Karena saya pun pernah memimpin Republik ini. Tetapi tidak pernah, ketika saya tidak jadi, tidak pernah saya ribut. Ketika diperlakukan tidak baik, tidak pernah ribut. Karena apa? Karena cinta saya kepada bangsa dan Republik Indonesia ini. Hei mereka, kalau masih melakukan sampai hari-hari terakhir ini, mau diapain? Ayo Kritikin. mau diapain? Ayo Kritikin. saya dong, pemilu tuh mbok biar seneng-seneng gitu loh, kok tegang melulu loh. Biarin rakyat itu memberikan haknya, terserah aja mau milih siapa. Tapi pakai ini, lah orang mau nyari pemimpin itu kan mesti dilihat, jangan asal kerennya aja loh. Dulu untung ibu cantik, keren dong, satu-satunya perempuan di Republik ini jadi presiden loh. Ayo ibu-ibu jangan takut terus nggak mau. Saya nih suka bingung loh, saya nih mestinya jadi role model buat kaum perempuan. Bisa jadi di DPR 3 kali, terus wapres, terus presiden. Wah, memang kuasa tuh enak kok. Udah, tapi kan ibu udah suruh berhenti ya berhenti, gitu aja. Iya, jangan kalau ada yang bilang itu apa ya? Aduh, jadi suka lupa deh. Bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Jawa apa ya? Lupa daratan. Makanya itu cobaan, jangan lupa. Ini khotbah lagi. Nah, manusia selalu dicoba. Kalau di agama Islam di sini ada 2 malaikat. Nanti kalau nggak percaya tanya sama yang agama Islam. Di sini selalu menjaga kita. Yang sebelah kanan untuk kebaikan, yang sebelah sini sebaliknya. Nah, coba bayangkan loh. Makanya saya suka bilang sambil berdoa, berzikir, saya mengatakan kepada yang di atas, ya Allah, kasihanilah rakyatku. Bukannya bohong ini, kasihan banget. Dijajah aja 3,5 abad. Ya jangan teriak aja, buktikan dong. Ya kalau teriak-teriak sih enak, nanti baru masuk apa tuh namanya, TPS. Terus ada yang mendelik, siapa yang mau dipilih? 03 langsung mengkeret. Lo saya punya pengalaman lo kayak gitu, saya suka ketawa jadi guyon. Oh lala, orang ini kok yang namanya jadi dagelan. Katanya apa itu? Apa bahasa? Maaf, ibu paling, saya suka bilang sama mereka, saya paling tidak pintar dengan singkatan. Bukan, kalau yang apa? Setelah KPU, KPPU ya. KPS. Tuh kan, karena ibu bilang sama diri ibu, ngapain otak ini penuh dengan singkatan ya? Iya, nggak lucu deh. Makanya saya bilang, udah kamu aja deh yang panjangin singkatan. Saya di sini kan pinter, jadi mesti pakai udahlah. Jadi
Lah iya untuk apa? Kan coba lihat di mana tuh? Apa namanya? Di jalan baliho KPU. Ya kan? Bilangnya gitu. Pemilu demokratis. Di mana saya lihat kalau nggak salah ada 2 gede deh. Oleh sebab itu maka harus jurdil, jujur dan adil. Lalu luber, langsung umum, rahasia. Lu saya itu sampai mikir, Pak KPU, lu sing bener dong yo. Lah ya, sesuaikan itu dong. Coba saya kalau nanti coba paling saya dibully. Oh, saya udah tahan banting kok, tapi saya udah bilang selagi kampanye ini awas ngebully saya loh. Ini ada wartawan apa enggak? Pasti ada. Kamu juga jangan ikutan. Iya. Kamu sih kerja aja tapi jangan bully lah. Nanti kalau ini semuanya datengin kamu gimana? Coba komentar. Komentar juga namanya orang. Lo saya ngomong kan benar. Coba dong, makanya kamu anak rakyat ya. Udah deh, bilang sama redaksinya. Udah baik-baik aja dah. Pemilu biarin gembira itu masuk. Terus siapa yang dipilih? Kalau ibu pilihnya yang ganteng, yang pintar, yang simpatik, yang ibu pilih, terus pada pinter. 03. 03. Apa itu angkat-angkatnya? Yo. Nomor kita nomor berapa? 3 itu siapa yang dipilih? Jangan bohong loh. Saya ketua umum loh. Nanti sebarkan ini semua dengan baik. Saya bilang perlawanan kita adalah terukur. Seluruh rakyat kalau soleh